Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 24 April tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula
siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Adakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Buah Iman dan Pertobatan. Saudara-saudari terkasih, Injil kita hari ini berkisah tentang beberapa murid Yesus yang mengundurkan diri. Alasan mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus karena perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Perkataan ini dianggap keras oleh murid-murid tersebut. Materi pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka terlalu sulit untuk mereka mengerti. Mereka berpikir bahwa mereka tidak sanggup melaksanakannya. Tuhan Yesus menanggapi dengan bertanya, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Tuhan Yesus menangkap bahwa mereka mau mengundurkan diri karena tidak mengerti materi pengajaran Tuhan Yesus. Mereka gagal memahami tentang sabda Allah. Sebagai pencerahan, Tuhan Yesus menegaskan, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Inilah yang harus mereka percaya. Jika mereka mau hidup, mereka tidak harus meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena tegasnya materi pengajaran iman yang disampaikan kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, setiap perjalanan memiliki tujuan akhir yang hendak dicapai. Begitu juga dalam hidup beriman. Ketika kita memilih untuk beriman, kita tentu telah mempertimbangkan arah dan tujuan hidup kita. Keyakinan dan iman tidak semata datang dan langsung dihidupi, tapi terlebih dahulu dipahami dan dimengerti. Disinilah peran iman dan akal budi bekerja. Memang kebanyakan dari kita hanya mewarisi saja agama orang tua dan leluhur kita. Namun kita diberikan kebebasan untuk akhirnya ketika hikmat dan akal budi kita sudah mumpuni, kita dapat memilih dengan bebas pendirian iman kita. Orang beriman kepada Kristus tentunya sadar betul arah dan tujuan kemana kita harus pergi. Para murid pun bersoal tentang itu. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus. "Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Iman di dalam Dia yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menawarkan kepada kita hidup yang kekal. Bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami kematian, namun agar kita memiliki hidup yang sungguh merayakan kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Hal inilah yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus.
iman dan pertobatan mereka membawa hidup bagi orang-orang lain. Setelah bertobat, Rasul Paulus digerakkan untuk mewartakan tawaran hidup yang kekal bagi orang-orang yang ada di Yudea, Galilea, dan Samaria, sehingga jemaat yang ada di situ berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin besar dan bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu juga, Rasul Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam kunjungannya itu, ia menyembuhkan Eneas yang lumpuh dan Tabita yang sudah mati dibangkitkan. Saudara-saudari terkasih, iman dan pertobatan Rasul Paulus dan Rasul Petrus memberikan hidup bagi jemaat-jemaat pada waktu itu. Kita pun hendaknya demikian. Marilah kita satukan visi dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Seperti Rasul Petrus yang berkata kepada Tuhan, "Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Semoga demikian. Amin.